Lebih murah tapi hebat, Arab Saudi dibujuk segera beli rudal canggih Rusia. Sistem anti-rudal yang dikembangkan perusahaan pertahanan Rusia Almaz Antey dianggap sangat cocok dimiliki Arab Saudi yang masih terancam serangan rudal dari Houthi Yaman. Almaz Antey merupakan kontraktor pertahanan Rusia yang menargetkan para pembeli asing. Kepemimpinan Saudi akan disarankan memperhatikan sistem baru bernama Abakan, ungkap Mikhail Khodarenok, pengamat militer sekaligus pensiunan kolonel yang bertugas di Angkatan Udara Rusia, dilansir RT pada Kamis kemarin. Sistem ini dapat meringankan hampir semua ancaman yang dimiliki kerajaan dalam hal pertahanan, dari rudal balistik taktis dengan biaya minimum dan juga efisiensi maksimum. Sistem 98R6E Abakan pertama kali diperkenalkan ke publik tahun lalu selama Army Expo di Rusia. Produk berorientasi ekspor ini berasal dari sistem pertahanan udara S-300V4 domestik Almaz Antey yang dirancang untuk melawan rudal balistik taktis. Ini merupakan ancaman yang dihadapi Arab Saudi saat ini dari lawan-lawannya di Yaman yang secara teratur meluncurkan proyektil balistik termasuk ke wilayah Arab Saudi. Riyadh telah menangani serangan reguler dengan mengerahkan sistem rudal permukaan ke udara MIM-104 Patriot buatan Amerika Serikat. Sebagai alat khusus, sistem baru Rusia dapat melakukan pekerjaan lebih baik daripada Patriot yang dirancang untuk mencegat berbagai ancaman yang lebih luas, tutur Khodarenok. Sebelum Abakan, tidak ada yang membuat sistem pertahanan udara untuk tujuan khusus ini, sama seperti tidak ada sistem yang dirancang untuk menjatuhkan secara khusus A-10 Thunderbolt atau bahkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara dan yang diluncurkan dari kapal. Sistem modern cenderung multiguna, ungkap dia. Radar pendeteksi dan juga penargetan sistem Rusia 98L6AE Yenisei dapat digunakan untuk pemantauan berkelanjutan pada sektor tertentu yang diperlakukan dalam kasus Arab Saudi. Sistem itu juga dapat mendeteksi target dengan penampang sekecil 0,04 atau 0,01 meter persegi sesuai dengan spesifikasi. Luncur pada dasarnya sama seperti di S-300V4, pencegah diluncurkan secara vertikal yang dapat menghemat detik-detik penting selama penerapan. Dibutuhkan sekitar 3 menit untuk menyiapkan baterai rudal Abakan yang telah diposisikan sebelumnya, atau 15 menit jika sistem digunakan setelah memposisikan ulang, papar Almaz Antey. Pencegat itu sendiri 9M82MDE adalah modifikasi dari rudal yang lebih berat yang digunakan dalam sistem S-300V4. Almaz Antey mengatakan sistem baru dapat menembak jatuh rudal balistik yang masuk dengan kecepatan hingga 4.000 meter per detik pada jarak antara 12 dan 40 km dan pada ketinggian 2 hingga 30 km. Baterai penuh 4 peluncur akan memiliki 8 rudal dan dapat menembakkan semuanya untuk menjatuhkan hingga 4 target secara bersamaan. Kesederhanaan dan otomatisasi dari sistem Rusia itu berarti mereka membutuhkan lebih sedikit personel terlatih untuk beroperasi. Calon pelanggan asing dapat melihat Abakan pada November selama Dubai Air Show. Meskipun Almaz Antey tidak menyertakan kendaraan komando dan kontrol opsional dalam demonstrasi. Mantap! Vladimir Putin sebut Islam bukanlah perusuh. Jumlah muslim di Rusia kini mencapai hampir 20 juta orang. Afghanistan tercatat sebagai negara yang penduduknya 100% memeluk agama Islam. Negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Iran pemeluk agama Islam hanya 99%. Sebaran pemeluk agama Islam memang terbesar di benua Asia dan Afrika, namun populasi di Eropa pun mulai menunjukkan peningkatan. Di benua Eropa, pemeluk Islam sudah mencapai 5,4% dengan sebaran terbanyak di wilayah Balkan dan Kaukasus.
Di antara negara-negara Eropa, siapa sangka jika populasi penduduk beragama Islam terbesar berada di Rusia. Di Rusia pun ada bangunan masjid yang sangat megah yang pembangunannya melibatkan campur tangan Presiden Indonesia kala itu, Soekarno. Belakangan, Presiden Rusia Vladimir Putin pun agak ramah terhadap umat Muslim dengan menyebut Islam bukanlah perusuh. Penduduk yang memeluk agama Islam di negeri beruang merah itu kini tercatat hampir 20 juta orang. Setelah Rusia, pemeluk agama Islam yang cukup banyak ada di negara Prancis. Prancis sempat khawatir dengan membeludaknya migran yang beragama Islam. Kini umat Muslim di Prancis tercatat lebih dari 5 juta orang. Lalu ada negara Jerman yang mencatat penduduk Muslim sudah berjumlah 4,95 juta orang. Sementara ada Inggris, penduduk yang memeluk agama Islam sudah mencapai 4 juta lebih. Dua negara lain seperti Italia dan Belanda termasuk yang cukup banyak yang memeluk Islam. Di Italia ada 2,87 juta orang dan Belanda ada 1,21 juta pemeluk Islam. Diberitakan sebelumnya, selama Presiden Putin berkuasa, kehidupan beragama masyarakat Muslim, Ortodok maupun agama dan kepercayaan lain berjalan harmonis. Semua bebas beribadah dan tak ada gangguan terhadap muslimah yang berjilbab. Khusus untuk Islam, di era Putin ini ada sekitar 8.000 masjid lebih di sejumlah wilayah di Rusia. Paham komunis secara ideologi dan politik sudah bukan menjadi kekuatan dominan lagi di Rusia. Presiden Vladimir Putin yang berkuasa sejak 1999 itu juga bukan seorang komunis dan ramah terhadap kaum muslim. Rusia ini bukan komunis lagi. Di sana partai komunis itu kursinya cuma di bawah 10%. Putin itu adalah orang yang sangat bijaksana dan bukan seorang komunis. Informasi lain terkait Islam di Rusia, ia melanjutkan adanya masjid tertua di Republik Dagestan yang 95% warganya Muslim. Masjid tersebut diyakini dibangun 10 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Lokasinya di kota Derben. Bangunannya masih orisinal dan masih dijaga hingga saat ini. Dari fakta itu juga terungkap masuknya Islam ke Rusia sejak abad ke-10 atau tahun 988 di masa Prince Vladimir, salah satu dinasti Rurik pendiri Rusia.